Ya, bursa saham di seluruh dunia bahkan di dalam negeri saat ini tengah berdarah-darah. Hal inilah yang membuat otoritas saat ini tengah memutar otak memikirkan cara untuk mengembalikan kepercayaan investor terhadap pasar saham. Seperti apa indeks harga saham gabungan kita saat ini dan sweetener apa saja yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Kita bahas bersama di buyback saham ala BUMN dan juga swasta. Ya, dalam beberapa hari terakhir memang bursa saham kita menjadi headline karena koreksinya ini dinilai sudah tidak wajar lagi. Hari ini saja begitu perdagangan dalam negeri dibuka, IHSG langsung anjlok 2,2% pada saat pembukaan perdagangan. Lalu kemudian koreksi terus berlanjut hingga ke 4,63% ke level 4.929 dan level tersebut ini sebagai informasi untuk Anda merupakan yang terlemah sejak tanggal 29 Juni 2016 kemarin. Dan kalau kita tarik lebih jauh lagi atau secara year to date atau sepanjang tahun 2020, IHSG kita ini ternyata telah anjlok di atas 20%, yaitu di 20,7% hingga saat ini. Dimana pada awal tahun ini IHSG kita berada di level psikologisnya yaitu di atas 6.000, tepatnya 1 Januari berada di level 6.238 indeks harga saham gabungan kita. Namun saat ini indeks harga saham gabungan kita ini hanya berada di level 4.900-an saja. Begitu dalam koreksinya dan sentimen utama ini kalau tahun kemarin kita ketahui kita punya perang dagang antara Amerika Serikat dan China. Sekarang atau tahun ini kita mempunyai wabah virus corona yang terus memakan korban setiap harinya. Dan melihat kondisi yang seperti ini, pihak otoritas pun akhirnya memikirkan segala cara untuk mendongkrak IHSG kita. Apa dia dan apakah cara ini ampuh? Kita lihat di slide berikutnya. Ya, Otoritas Jasa Keuangan OJK pun bertindak dengan mengizinkan semua emiten atau perusahaan publik ini melakukan yang namanya pembelian kembali atau buyback saham sebagai upaya untuk memberikan stimulus perekonomian dan mengurangi dampak pasar yang berfluktuasi secara signifikan dan secara cepat. Dan jumlah saham yang dapat dibeli kembali ini dikatakan lebih dari 10% dari total modal yang disetor dan paling banyak 20% dari modal yang disetor. Dengan ketentuan paling sedikit saham yang beredar ini adalah 7,5% dari modal yang disetor. Dan buyback saham ini juga dianjurkan sebenarnya oleh Menteri BUMN kita yaitu Erick Thohir kepada perusahaan-perusahaan pelat merah di mana sebanyak 12 badan usaha milik negara atau BUMN ini berencana membeli saham yang beredar atau buyback guna membantu menahan laju penurunan pasar saham yang ditinggal oleh para investor asing. Karena sejak awal tahun hingga saat ini total asing ini mencatatkan jual bersih di pasar kita yaitu hampir 8 triliun rupiah hingga ke saat ini. Di mana Erick Thohir bisa di sini kita lihat ini dikatakan oleh Erick Thohir bahwa buyback ini ada dua. Ketika asing tidak percaya, maksudnya tidak percaya dengan pasar kita, ya kita jalan sendiri, kita punya market yang besar seperti halnya yang dilakukan pemerintah kepada kelapa sawit yaitu B30 begitu. Lantas dengan opsi buyback ini begitu ya, banyak saat ini bisa kita bilang banyak perusahaan saat ini yang tengah berpikir begitu ya, yang sudah mengkonfirmasi juga kepada baik BI dan juga OJK bahwa mereka akan membeli kembali saham mereka dari publik. Siapa saja hingga saat ini kami paparkan untuk Anda di slide berikutnya. Ya, pertama kita lihat dulu apa kata Bursa Efek Indonesia atau BI sendiri terhadap yang namanya buyback ini. I Gede Nyomantiatna yaitu Direktur Penilaian Perusahaan di Bursa Efek Indonesia mengatakan bahwa POJK tersebut ini mengatur emiten atau perusahaan publik yang sahamnya tercatat di bursa dapat melakukan buyback. Setelah mereka melakukan keterbukaan informasi akan dilakukannya buyback. Dengan demikian tidak ada hubungannya langsung antara protokol 10% dengan buyback. Yang mana sebelumnya ini sebagai informasi untuk Anda juga telah ditetapkan auto reject di mana ada pelaku pasar gitu ya pasti tahu bahwa otoritas bursa beberapa waktu lalu menyetop perdagangan jika harga saham tersebut jatuh di bawah 10% pada hari perdagangan tersebut. Dan Bursa Efek menegaskan ini bahwa buyback ini tidak ada kaitannya dengan harga saham yang anjlok di batas wajar dan merupakan opsi yang diberikan oleh otoritas melihat kondisi pasar yang bergejolak saat ini. Dan kita lihat dari swasta begitu ya siapa saja yang akan membeli kembali saham mereka di mana tercatat saat ini ada 6 yang pertama kita lihat ini ada emiten properti yaitu Jaya Properti Tbk yang akan membeli sahamnya kembali yaitu senilai 100 miliar rupiah di pasar saham. Lalu kemudian diikuti oleh Yuli Sekurindo Sekuritas Indonesia yang juga akan membeli kembali saham mereka di pasar kita yaitu senilai 70 miliar
rupiah. Lalu kemudian emiten yang ketiga ini ada PT Fast Food Indonesia, yaitu pemegang merek, kalau Anda suka makan KFC begitu ya, ini adalah pemegang mereknya PT Fast Food Indonesia yang juga akan membeli kembali saham mereka yaitu senilai 10 miliar rupiah. Lalu kemudian diikuti oleh emiten Alpha Energi di sini yang juga akan membeli saham mereka yaitu senilai 5 miliar rupiah. Lalu kemudian diikuti oleh emiten Itama Pranoraya yaitu yang juga akan membeli saham mereka di Bursa Efek Indonesia yaitu senilai 60 miliar rupiah. Lalu kemudian di bawah ini ada PT Nippon Indosari yaitu pemegang merek sari roti begitu ya. Kalau Anda suka makan sari roti, ini juga akan ternyata membeli kembali saham mereka yang sudah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia yaitu senilai 14 miliar rupiah karena keadaan yang dialami oleh pasar saat ini. Lalu kemudian dari perusahaan pelat merah ini juga ada beberapa. Kita lihat di slide berikutnya. Ya, kalau dari BUMN sendiri ini memang belum ada begitu ya yang sudah benar-benar menyampaikan siap untuk membeli saham mereka kembali, tapi Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN pada Selasa kemarin ini telah menyampaikan bahwa 12 perusahaan pelat merah siap untuk melakukan pembelian kembali atau buyback saham yang beredar di pasar. Dan tak tanggung-tanggung total anggaran yang dialokasikan 12 BUMN tersebut ini katanya mencapai 7 hingga 8 triliun rupiah untuk membeli kembali saham mereka. Dan hal ini disampaikan oleh staf khusus Menteri BUMN yaitu Arya Sinulinga yang mengatakan bahwa penurunan harga saham perusahaan plat merah ini katanya melebihi fundamentalnya. Dan kita lihat bagaimana dengan gejolak pasar saat ini. Saham-saham BUMN anjlok atau bahkan ambles begitu ya, ada yang di atas 20%. Kita lihat siapa saja. Ya, yang pertama ini ada Bank Rakyat Indonesia, pemilik market cap terbesar di bursa kita yang secara year to date ini sahamnya telah anjlok yaitu lebih dari 11%, tepatnya 11,41% ke level saat ini ke Rp3.760 per unit sahamnya dari posisi awal tahun ketika itu yaitu di kisaran 4.500-an rupiah per unit sahamnya pada awal tahun lalu. Lalu kemudian setelah itu ada juga perusahaan plat merah Jasa Marga Tbk yang secara year to date atau sepanjang tahun 2020 ini sahamnya sudah terkoreksi lebih dahsyat lagi yaitu mencapai 21% hingga ke saat ini ke level Rp4.040 per unit sahamnya per sesi perdagangan sesi satu tadi. Dan kalau kita bandingkan dari awal tahun saham Jasa Marga ini berada di kisaran 5.175 namun saat ini berada di kisaran 4.000 saja. Jadi sudah ambles lebih dari 20% dari harga saham mereka pada awal tahun ini. Lalu kemudian setelah itu ada juga emiten big caps lainnya yang saat ini juga katanya sedang mempertimbangkan langkah untuk membuyback sahamnya. Dan kita lihat ini adalah Bank Mandiri atau BMRI yang sahamnya secara year to date ini sudah anjlok lebih dari 14% dari hampir di kisaran Rp8.000 per unit sahamnya saat ini berada di level sekitar 6.500-an saja dari 8.000 per unit sahamnya di awal tahun. Lalu kemudian setelah Bank Mandiri ini ada juga bank pelat merah lainnya yang sudah anjlok ini hampir mencapai 30% saat ini yaitu secara year to date terkoreksi 29,35% yaitu Bank Tabungan Negara atau BTN yang saat ini sahamnya ini berada di kisaran 2.100-an per unit sahamnya. Namun saat ini seperti kita lihat di sini ya ini sudah anjlok hampir 30% saham BBTN dan diperdagangkan saat ini di level Rp1.350 saja pada perdagangan sesi satu tadi. Jadi inilah yang terjadi saat ini di pasar saham kita. Kepercayaan diri investor sirna seiring dengan penyebaran masif wabah virus corona di seluruh dunia bahkan di Indonesia sendiri. Dengan ISG yang jebol saat ini sudah jebol di bawah level 5.000, akan kemanakah arah dari indeks harga saham gabungan kita jika sentimen negatif ini tidak diimbangi dengan kebijakan pemerintah baik moneter dan fiskal yang juga ampuh.